Bab 464. Janji tak berubah. Begitu Kenzi melihat rumput kura-kura di dalam kotak kayu, dia sudah mengerti bahwa Yumiko memang dapat dengan mudah mengumpulkan sejumlah besar ramuan kura-kura. Sepertinya dia ingin menggunakan ramuan kura-kura untuk ditukar dengan perlakuannya sendiri terhadap kakeknya. Tuan Harimurti, karena terburu-buru waktu, Yumiko hanya bisa mengumpulkan ini sementara, tapi itu tidak masalah. Selama Tuan membutuhkan, Yumiko dapat membawamu ke daerah Gunung Suci kapan saja untuk menemukan lebih banyak rumput kura-kura spiritual. Yumiko sudah menutupi kotak kayu saat dia berbicara, kemudian dia mengirimkannya ke Kenzi. Dia bersungguh-sungguh dan dia menjelaskan bahwa dia memberikan ramuan kura-kura ini kepada Kenzi tanpa syarat. Selain itu, janji yang dibuat Yumiko kepada Tuan kemarin tidak berubah. Selama Tuan menyelamatkan kakek Yumiko, Yumiko tidak hanya akan membantu Tuan untuk menemukan ramuan kura-kura yang cukup, tetapi juga memberi Tuan banyak ramuan harta karun langka, dan Yumiko juga pernah berkata bahwa bersedia membayar dengan menikahi Tuan sebagai istri. Yumiko membungkuk lagi dengan lembut, dia menurunkan alisnya dan terlihat tenang dan tunduk, seolah-olah dia sedang membicarakan urusan orang lain, bukan dirinya. Nona Hanako, yang berada di sampingnya, kehilangan kesabaran, dan mendengus, selama Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Yang Mulia Kaisar, Nona muda tidak hanya akan menikahi Anda, tetapi Hanako akan mengikuti Nona muda untuk menikahi Anda dan menjadi selir Anda. Nona Hanako memelototi Kenzi, wajahnya penuh ketidakpuasan. Dia memperkirakan bahwa Kenzi, seorang penjahat bernafsu, pasti sangat gembira di dalam hatinya, dan dia pasti akan setuju. Jika itu pria lain, menghadapi dua kecantikan seperti ini, dia pasti akan tersentuh, tetapi Kenzi tahu bahwa wanita seperti Yumiko hanya bisa dijauhi. Yumiko, kamu tidak bisa menggunakan trik ini. Aku tidak berani mengharapkanmu untuk membalasmu dengan tubuhmu sendiri. Aku hanya berharap kamu akan berhenti menggunakan pisau padaku demi menyelamatkanmu berkali-kali, dan saya akan sangat puas. Jadi sekarang. Kata-kata Kenzi jelas berarti bahwa dia tidak mau menikahi Yumiko sebagai istrinya. Hal semacam ini sedikit memukul harga diri Yumiko dan mau tidak mau mengerutkan kening diam-diam setelah mendengar ini, dan rasa malu yang dalam karena dihina naik di hatinya. Adapun Nona Hanako, dia terkejut untuk sementara waktu, lalu menatap Kenzi dengan marah. Tidak ada pria di dunia ini yang tidak akan tergoda oleh seorang putri seperti Yumiko, tetapi pria ini, Kenzi, jelas merupakan penjahat bejat, tetapi dia menolak lamaran Nona muda itu. Dalam hati Hanako, ada ribuan hal yang tidak bisa dia pahami. Meskipun Kenzi menolak Yumiko, ada satu hal yang masih membuat Kenzi tergerak. Itu adalah ramuan kura-kura yang diberikan Yumiko padanya. Awalnya, Kenzi tidak ingin ikut campur dalam perselisihan istana, dia juga tidak berniat untuk merawat kakek Yumiko. Namun, untuk hadiah tulus Yumiko berupa rumput kura-kura hari ini, Kenzi berubah pikiran dan berencana untuk meninggalkan resep penawarnya dan ketika Yumiko mendapatkan lebih banyak rumput kura-kura untuknya, dia bisa dengan cepat keluar dari istana. Dalam hal ini, Kenzi menyelesaikan apa yang seharusnya dia lakukan dan menyingkirkan keterikatan Yumiko. Yumiko. Kenzi hendak berbicara, tetapi pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar, dan sekelompok besar orang tampaknya datang di luar halaman. Yang Mulia, itu tidak baik, Pangeran Mahkota, selir pangeran, yang lain, dan semua keluarga kerajaan ada di sini, mengatakan bahwa mereka ingin meminta Yang Mulia untuk membuktikan tidak bersalah. Seorang pelayan buru-buru berkata. Masalah yang akan dinegosiasikan belum sampai pada kesimpulan, dan sekarang ada masalah baru lagi. Wajah Yumiko berubah, pertama menjelaskan kepada Hanako, lalu bangkit dan pergi ke gerbang halaman bersama pelayan. Kenzi juga melihatnya, dan diperkirakan Yumiko dalam masalah, jadi di bawah pengaturan Hanako, dia sementara pergi ke kamar untuk menghindari orang-orang yang mencari masalah. Yumiko, tenggat waktu untukmu sudah habis, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Sekelompok besar keluarga kerajaan, termasuk Pangeran Genzi, Putri Selir, dan Paman Tua, memimpin lebih dari selusin penjaga dengan senjata dan peluru tajam, menerobos blok penjaga gerbang, dan menyerbu ke halaman dengan agresif. Mengikuti di belakang mereka adalah ayah Yumiko, Pangeran Renzi, dan ibunya, semuanya dengan ekspresi cemas, seolah-olah langit akan runtuh. Selir Pangeran Mahkota menunjuk Yumiko terlebih dahulu, dan berkata dengan dingin, kemarin kamu berjanji bahwa suatu hari adalah batas waktu, kamu pasti akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi Yang Mulia Kaisar, tetapi sekarang, kamu tidak dapat menemukan solusi, jadi kamu hanya dapat dimasukkan ke dalam penjara untuk pemeriksaan sampai kamu mengatakan semuanya. Pangeran Genzi kemudian melangkah maju dan berkata dengan arogan, Yumiko, istana menyarankan kamu untuk mengklarifikasi apa yang perlu kamu katakan di depan semua keluarga kerajaan,
terutama orang luar yang memberimu pil obat, kamu harus menjelaskan seluk-beluknya dengan jelas. Yumiko menggigit bibir merahnya dengan ringan setelah mendengar ini, tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia mengakui Kenzi, Pangeran Genzi kemungkinan besar akan membunuhnya. Karena hanya Pangeran Genzi yang paling mungkin menjadi pembunuh sebenarnya di balik layar. Begitu Kaisar tua meninggal, Pangeran Genzi akan naik tahta. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Pangeran Genzi bisa benar-benar bertindak bagi Yang Mulia Kaisar untuk detoksifikasi? Menghadapi pertanyaan mendesak Pangeran Genzi, Yumiko tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengalihkan pandangannya ke paman tua di kerumunan dan memohon, "Kakek ketiga, tolong beri Yumiko sedikit lebih banyak waktu. Saya akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi Yang Mulia Kaisar." Pada saat ini, satu-satunya harapannya adalah pada Kenzi, yang tidak muncul di ruangan itu. Hanya saja kali ini, paman tua itu jelas bertekad untuk tidak memberi Yumiko waktu lagi untuk menunda. Tidak bisa ditunda lagi. Dia berkata tanpa pamrih, Yang Mulia Kaisar sudah sekarat dan tindakan tegas harus segera diambil. Yumiko, jika kamu tidak mau menceritakan apa yang terjadi malam itu, dan orang luar itu terutama, kakek ketiga hanya bisa menyerahkanmu ke pengadilan kekaisaran untuk persidangan publik di depan semua keluarga kerajaan. Orang tua Yumiko cemas dan membujuk satu demi satu, "Yumiko, cepatlah. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, tidak hanya kamu, tetapi bahkan seluruh keluarga istana pangeran kita akan terlibat olehmu." Setelah mendengar ini, Yumiko mengambil napas dalam-dalam, berlutut perlahan, menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, ayah, ibu." Yumiko tidak boleh memberitahu orang itu, hanya dia yang bisa mendetoksifikasi Yang Mulia Kaisar. Jika Yumiko mengakui dia, tidak hanya membahayakan nyawanya, tetapi juga membahayakan kakek. "Apa maksudmu dengan itu?" Pangeran Genzi sangat marah, menunjuk padanya dan berkata, "Apakah kamu menyindir istana kami? Apa kami akan menghalangi seseorang untuk mendetoksifikasi Yang Mulia?" Yumiko tidak berbicara, dia relatif tenang. Putri selir mahkota berkata dengan suara gelap, "Paman, para tetua, Anda juga telah melihatnya dengan mata kepala sendiri." Sampai sekarang, Yumiko belum mau menceritakan konspirasinya, dan dia harus diajari oleh pengadilan kekaisaran untuk menyiksanya. Dengan itu, orang tua Yumiko mengubah ekspresi mereka dan menatap dengan gugup pada paman tua itu. Paman tua itu memelototi Yumiko yang sedang berlutut di tanah, "Karena kamu bertekad untuk melawan seluruh keluarga kerajaan, jangan salahkan kami karena kejam. Genzi, persidangan urusan Yumiko akan diserahkan kepada istana pangeranmu." Beberapa tetua keluarga kerajaan lainnya setuju dengan pernyataan paman tua. Pangeran Genzi menunjuk Yumiko dan berkata dengan tegas, "Tangkap dia." Yumiko tidak membuat perlawanan sama sekali, dan diikat dengan kuat oleh beberapa tentara. Selir pangeran mahkota mendengus dingin, "Di depan semua keluarga kerajaan, gunakan tongkat, jika dia masih menolak untuk berbicara, pukul sampai dia terbunuh." Kedua tentara mengangkat tongkat tinggi-tinggi dan mereka akan memukul Yumiko. Pada saat ini, Yumiko tetap diam dan menutup matanya. Wanita yang gigih dan menyedihkan ini telah pasrah pada nasibnya dan siap untuk mati. Berhenti. Pada saat kritis, Kenzi muncul. Bab 465. Siapa kamu? Semua orang yang hadir terkejut ketika seorang pemuda tiba-tiba muncul di halaman tempat tinggal Yumiko. "Saya orang luar yang Anda cari," kata Kenzi acuh tak acuh, berjalan ke Yumiko, mendorong para penjaga menjauh, dan melepaskan tali untuk Yumiko. Terdengar suara gemerincing, dan semua prajurit di sekitar mengangkat senjata mereka dan membidik Kenzi dengan waspada. Kenzi tidak memperhatikan senjata yang mengancam itu. Dia membantu Yumiko, yang berlutut di tanah, dan berkata dengan kasihan, "Yumiko, aku harus mengagumimu untuk satu hal. Meski kamu dipukuli sampai mati, mengapa kamu harus bertahan? Kenapa kamu tidak mengaku saja tentangku?" Yumiko menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tuan Harimurti, kamu seharusnya tidak muncul saat ini." Yumiko berjanji pada Tuan, untuk tidak memberitahu apapun. Kenzi berkata, "Ini salah. Aku bukan pembunuh yang meracuni kakekmu, apa yang harus takut dikatakan?" Yumiko berbisik, "Tuan tidak mengerti, bahkan jika Tuan bukan pembunuh, tetapi di bawah manipulasi seseorang dengan niat jahat, Tuan pasti akan diidentifikasi sebagai pembunuh dan dibunuh secara tidak adil di istana ini." Kenzi berkata, "Kalau begitu aku akan terkejut, karena bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Jika mati di istana ini, bukankah itu berarti memenuhi keinginanmu?" Yumiko menggelengkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia tersipu dan berkata, "Tuan salah paham. Dulu, Yumiko sangat membenci perlakuan Tuan, tetapi sekarang,
terutama sejak Tuan sekali lagi menyelamatkan Yumiko dan kakek Yumiko. Yumiko telah melihat dengan jelas bahwa Tuan bukanlah seorang penjahat. Yumiko dulu terlalu terobsesi dan terlalu ekstrim. Mereka bertanya jawab satu persatu, tidak menganggap orang lain sebagai apa-apa, yang membuat Pangeran Genji marah. Tangkap bajingan sombong ini untukku. Sekelompok penjaga dengan senjata mengepung mereka dan memisahkan dua orang untuk menangkap Kenzi. Kenzi berkata dengan keras, tunggu sebentar. Kedua penjaga itu dikejutkan oleh sikap Kenzi dan ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Apakah Anda tidak ingin mendetoksifikasi kaisar Anda? Kenzi melirik semua orang, jika Anda ingin mendetoksifikasi kaisar Anda harus sopan kepada saya, karena saya dapat mendetoksifikasi kaisar Anda. Apakah yang dikatakan orang ini benar? Melihat usianya yang masih muda, apakah dia lebih pintar dari para dokter kekaisaran itu dan dapat mendetoksifikasi yang mulia? Saya tidak berpikir itu lelucon. Orang ini berani sendirian berdiri dan berani untuk mengklaim bahwa dia adalah orang luar yang memberi Yumiko obat ajaib malam itu. Jika ini benar, maka itu berarti dia sangat mungkin memiliki cara untuk mendetoksifikasi yang mulia. Saya juga setuju dengan sudut pandang ini. Yang mulia malam itu di bawah pengaruh racun, tidak ada napas lagi. Yumiko yang menggunakan pil obat orang ini untuk menggantung hidup yang mulia. Jika benar pemuda ini, dia harusnya memiliki beberapa kemampuan. Sekelompok tetua keluarga kerajaan berbicara satu sama lain. Setelah berdiskusi satu sama lain, ekspresi Pangeran Genji menjadi suram ketika dia mendengar tetua berbicara. Namun, Yumiko setengah senang dan setengah khawatir. Dia sangat gembira bahwa Kenzi akhirnya bersedia mengambil tindakan untuk mendetoksifikasi kakeknya, yang membuatnya sangat berterima kasih. Yang mengkhawatirkan adalah situasi saat ini jelas di bawah kendali pihak Pangeran Mahkota. Di bawah pengawasan sekelompok penjaga dengan senjata, pihak Pangeran Mahkota tidak akan pernah memberi Kenzi kesempatan untuk detoksifikasi. Benar saja, Pangeran Genji terbatuk munafik dan mulai bermain. Para bangsawan yang terhormat, penampilan orang ini terlalu aneh, dan pihak istana saya percaya bahwa Anda tidak boleh mempercayainya dengan mudah, agar tidak jatuh ke dalam tipuan pengkhianat. Istana kami percaya bahwa perlu untuk menangkap orang ini terlebih dahulu, dan pengawal pengadilan kekaisaran akan memeriksanya dengan jelas untuk menentukan bahwa dia bukan kaki tangan dalam meracuni yang mulia, dan kemudian mempertimbangkannya. Saya keberatan. Ayah Yumiko, Pangeran Renzi, berdiri saat ini. Pada saat ini, dia tidak memiliki jalan keluar, dan hanya bisa bertaruh tanpa syarat pada putrinya Yumiko dan Kenzi yang tidak dikenal ini. Dia berkata dengan antusias, nyawa yang mulia sudah dipertaruhkan, dan Anda tidak bisa menundanya lagi. Jika Anda memasukkannya ke penjara untuk diperiksa, bahkan jika dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, saya khawatir tidak akan ada kesempatan bagi yang mulia untuk detoksifikasi. Pangeran Genji berkata, Pangeran Renzi, apa maksudmu dengan ini? Asal-usul orang ini tidak diketahui, dan kemungkinan besar dia adalah kaki tangan dalam pembunuhan yang mulia. Jika Anda tidak melakukan peninjauan terlebih dahulu, apakah Anda berani membiarkan dia mendetoksifikasi yang mulia? Yumiko berkata dengan tegas. Yumiko berani menggunakan jaminan hidupnya sendiri. Tuan Harimurti sama sekali bukan kaki tangan dalam pembunuhan yang mulia. Dia juga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi yang mulia. Genji menunjuk padanya dan berkata dengan marah, mengapa kami harus mempercayaimu? Sulit untuk dipercaya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk jamin untuk orang ini? Pangeran Renzi maju selangkah, mengangkat kepalanya dan berkata, jika berat nyawa Yumiko tidak cukup, ditambah seluruh keluargaku di pihak istana pangeranku, nyawa seluruh keluarga. Kamu. Pangeran Genji menggertakkan giginya dengan marah. Oke, berhenti berdebat. Pada saat ini, paman tua keluar untuk berbicara. Renzi benar, yang mulia sedang sekarat, dan detoksifikasi harus ditangani terlebih dahulu. Tapi paman ketiga. Sebelum Pangeran Genji selesai berbicara, paman tua itu melambaikan tangannya untuk menyela, dan berkata tanpa keberatan, adapun ulasannya, Anda dapat meninjaunya perlahan setelah mendetoksifikasi yang mulia. Kuncinya saat ini adalah untuk menyelamatkan hidup yang mulia. Pernyataan paman tua itu tidak memihak, dan segera menarik mayoritas keluarga kerajaan untuk setuju. Selir Pangeran Mahkota tidak yakin, dia berdiri, dan kemudian berkata, jika Anda semua ingin dia mendetoksifikasi yang mulia, saya tidak keberatan. Tapi dia harus membuktikan bahwa dia adalah dokter yang dapat dipercaya. Selir Pangeran Mahkota mengatakan ini, sengaja mempersulit dan mencoba mengacaukan seluruh situasi. Sulit bagi siapapun untuk membuktikan bahwa dia adalah dokter yang andal dalam waktu singkat, belum lagi semakin lama penundaan, semakin besar peluang pihak Pangeran Mahkota untuk mengacaukan situasi.
Pangeran Genzi segera setuju, Linzi benar. Bahkan jika Anda ingin dia mendetoksifikasi Yang Mulia, Anda harus terlebih dahulu mencari tahu apakah orang ini memiliki kemampuan. Pangeran Genzi memandang Kenzi dengan jijik. Melihat orang ini masih muda dan tidak berpengalaman, sulit untuk percaya bahwa dia sangat mampu sehingga dia dapat mengatasi racun yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh tabib kekaisaran. Saya keberatan. Pangeran Renzi berkata dengan marah, jika Anda tidak membiarkannya mencoba, bagaimana Anda tahu bahwa dia memiliki kemampuan? Kalian membuat masalah dengan jahat, sengaja membuat masalah. Kenzi berkata dengan ringan, tidak masalah. Yang Mulia ingin melihat kemampuan saya sebenarnya sangat mudah. Saya tidak perlu melakukannya sendiri sama sekali, cukup panggil beberapa dokter kekaisaran yang mengobati penyakit beracun kaisar, dan dengan beberapa kata, Anda dapat memverifikasi apakah saya memiliki kemampuan untuk detoksifikasi kaisar. Kaisar. L. Bab 466. Kekaguman dari tabib kekaisaran. Pria arogan, siapa kamu yang terlalu menyombongkan diri? Selir Pangeran Mahkota tidak tahan dengan Kenzi yang berdiri di sisi Yumiko, dan menyela dengan mencemooh, aku menyarankan Anda untuk berhati-hati ketika berbicara, agar tidak mengatakan hal yang salah. Jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Jika Anda tidak memiliki kemampuan seperti itu, berlututlah dan akui kesalahan Anda, dan Istana Pangeran Mahkota dapat memperlakukan Anda seperti anjing, memberi Anda beberapa tamparan, dan kemudian memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup dan membiarkanmu keluar dari sini. Ancaman, penghinaan dan intimidasi, selir Pangeran Mahkota jelas ingin menggunakan cara keras untuk mengusir Kenzi, si pembuat onar. Kenzi secara alami mengerti apa yang dia maksud, menatapnya, dan merasa jijik dengan selir Pangeran Mahkota, jadi dia mengambil topik dan berkata, karena selir Pangeran Mahkota tidak percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk merawat kaisar, mengapa tidak bertaruh? Jika saya tidak bisa melakukannya, saya segera minta maaf dan bunuh diri di depan selir Pangeran Mahkota. Jika saya memiliki kemampuan, Yang Mulia selir Pangeran Mahkota perlu berlutut kepada saya dan mendapatkan beberapa tamparan di wajah. Sombong. Selir Pangeran Mahkota berkata dengan marah, berani berbicara dengan istana ini seperti ini, tidakkah kamu ingin hidup? Jangan bicara omong kosong, apakah kamu berani bertaruh? Kenzi tidak takut. Gelisah oleh kata-kata ini, sang putri tersipu karena marah. Jika itu normal, hanya dengan kata-kata Kenzi, selir Pangeran Mahkota benar-benar akan memerintahkannya untuk dibunuh. Tetapi pada saat ini, selir Pangeran Mahkota juga sangat jelas bahwa pihak istana pangeran lain dan paman tua semuanya ada di sana, dan mereka tidak akan pernah diam dan membiarkannya membunuh siapapun dengan santai. Selir Pangeran Mahkota menelan bau mulut dan berkata dengan tegas, oke, aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu bunuh diri di depan aku. Dalam kemarahan, selir Pangeran Mahkota mengambil taruhan ini. Dia tidak pernah percaya bahwa Kenzi dapat mendetoksifikasi kaisar tua, karena bahkan para tabib kekaisaran yang sangat pintar pun tidak dapat mendetoksifikasi, apalagi seorang pemuda yang kurang dikenal seperti Kenzi. Selain itu, bahkan jika Kenzi memiliki kemampuan itu, bahkan meski dia kalah taruhan, dia tidak akan rugi apa-apa. Karena tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk berani peduli tentang menang atau kalah dengan status selir Pangeran Mahkotanya, dan sangat tidak mungkin baginya untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Tentu saja, dia harus bertaruh pada kesepakatan yang pasti menang dan tidak kalah. Kenzi berhenti berbicara, dan meminta Yumiko untuk mengatur seseorang untuk mengundang tabib kekaisaran. Dalam beberapa saat, beberapa jas lab putih datang dengan tergesa-gesa di luar halaman. Pria tua terkemuka berkacamata bernama Miyamoto. Dia adalah pemimpin semua tabib kekaisaran. Dia adalah ahli penyakit dalam yang sangat terkenal. Dan beberapa jas putih yang menyertainya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri, kebanyakan dari mereka, seperti Miyamoto, berwibawa di bidang medisnya masing-masing, dan mereka semua adalah ahli top di negeri ini. Setelah Miyamoto dan yang lainnya melihat banyak kerabat kerajaan, mereka tidak tahu mengapa mereka dipanggil. Miyamoto merasa tidak nyaman, jadi dia memimpin untuk melaporkan, Yang Mulia, Pangeran Renzi, dan semua kerabat kerajaan. Miyamoto bersalah, Miyamoto dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan racun aneh di tubuh Yang Mulia. Kondisi Yang Mulia Kaisar semakin buruk, dan diperkirakan tidak akan bisa ditunda besok. Saat dia berbicara, Miyamoto berlutut dengan gugup, ketika beberapa jas putih di belakang melihat ini, mereka semua berlutut dan mereka semua menundukkan kepala dan mengaku bersalah. Bangun. Paman tua itu langsung meminta penjaga untuk menarik mereka,
dan kemudian berkata, "Aku memintamu untuk datang karena pemuda bernama Kenzi ini. Dia bilang dia bisa mendetoksifikasi yang mulia, dan memintamu datang untuk membuktikannya untuknya." Miyamoto dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya, dan mereka semua memandang Kenzi dengan tidak percaya. Sejujurnya, Kenzi masih sangat muda, mereka tidak berpikir bahwa pemuda ini memiliki banyak kemampuan. Bahkan jika pemuda ini adalah seorang dokter yang brilian, mereka tidak akan percaya bahwa Kenzi dapat mendetoksifikasi yang mulia kaisar. Karena mereka sudah mewakili tingkat keterampilan medis tertinggi di dunia, bahkan mereka bergabung bersama-sama, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda seperti Kenzi? Miyamoto berjalan mendekat dan dengan tegas memperingatkan, "Anak muda, sebaiknya jangan bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan. Ini adalah istana. Jika kamu membicarakannya, kamu mungkin terbunuh." Putra mahkota mendengus dingin, mengejek otentik, "Sudah terlambat. Orang ini baru saja bertaruh. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku ingin dia bunuh diri untuk meminta maaf." Selir pangeran mahkota menunjukkan wajah ganas, mendominasi dan sombong. Setelah mendengar ini, mereka mencium bau mesiu yang kuat. Miyamoto dan yang lainnya mungkin tahu apa yang terjadi di sini. Mereka semua diam-diam menggelengkan kepala, memandang Kenzi seperti orang mati, dengan hanya belas kasihan dan ketidakberdayaan di mata mereka. "Dokter Miyamoto, saya mengerti kebaikan Anda. Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan Anda tentang gejala keracunan kaisar?" Kenzi tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang dia, dan mengatakan bahwa kaisar tua telah terkena racun majemuk, menjelaskan gejala yang akan muncul. Dia belum pernah ke ranjang rumah sakit kaisar tua, tetapi dia mampu menggambarkan gejala racun dengan jelas, dan di depan beberapa dokter kekaisaran, dia menjelaskan secara rinci senyawa racun aneh yang dicampur dengan belerang. Pasti ada toksikologi yang merusak fungsi jantung tubuh manusia. Miyamoto dan yang lainnya adalah tabib kekaisaran yang sangat bijaksana, dan mereka menunggu di sisi kaisar siang dan malam. Tentu saja, mereka tahu tanda-tanda kaisar diracuni. Melihat bahwa pemuda ini menggambarkan berbagai gejala keracunan kaisar dengan sangat tepat, Miyamoto dan yang lainnya mengubah penghinaan mereka sebelumnya dan menjadi hormat kepada Kenzi. Mereka secara alami dapat melihat bahwa keterampilan medis pemuda ini seperti seorang dokter yang brilian. "Tuan Harimurti." Seorang pria berjas putih memanggil dengan sopan, dan kemudian maju ke depan untuk meminta nasihat. "Gejala yang Anda sebutkan itu benar, dan analisis toksikologinya sama dengan apa yang kita punya, tetapi meskipun demikian, kita tidak yakin bagaimana cara menggunakan obat. Karena racun aneh ini, perubahan toksisitasnya terlalu aneh. Katakan padaku, apa ide pengobatanmu?" Kenzi bertanya. "Ide saya tentang detoksifikasi adalah seperti ini." Jas putih mengatakannya satu persatu. "Itu tidak benar, obat untuk sindrom panas, untuk melawan kejahatan dingin, kita harus memperhatikan rasio tubuh dan jiwa." Kenzi memberi isyarat, dan memintanya untuk datang dan berbisik kepadanya. Jas putih itu berangsur-angsur menunjukkan kegembiraan ketika dia mendengarkannya, dan kemudian dia membungkuk dengan tajam, "Terima kasih, Tuan, atas saran Anda yang murah hati. Tuan Harimurti, saya juga punya pertanyaan tentang toksikologi klinis. Saya ingin meminta Tuan untuk mencerahkan saya." Seorang jas putih lain berjalan, memegang sikap mencoba, untuk melihat apakah Kenzi bisa menjawab keraguannya. Kenzi juga mengobrol dengannya dengan suara rendah secara pribadi. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, jas putih merenung untuk waktu yang lama, tiba-tiba menepuk dahinya, dan berkata dengan terkejut, "Tuan Harimurti, saya mengerti. Anda, meskipun metodenya tidak terduga, saya harus mengakui bahwa itu sangat akurat dan efektif. Wawasan Tuan Harimurti tentang toksikologi jauh melebihi pengetahuan saya. Hari ini, saya beruntung menerima bimbingan tua. Saya sangat berterima kasih." Mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam dengan hormat dan tidak mau bangun untuk waktu yang lama. Melihat adegan serupa ini muncul lagi, semua orang gempar. Kali ini, Miyamoto tidak bisa menahan napas lagi. Dia memimpin jas putih lainnya untuk mengelilingi Kenzi. Dia terus mengajukan pertanyaan satu persatu, dan mengatakan sesuatu dengan berani, "Tuan Harimurti, tolong jangan sembunyikan rahasiamu, tolong berikan bimbingan yang lebih berharga dari Tuan Harimurti." Sekarang cara Miyamoto memperlakukan Kenzi adalah tulus, hormat dan mendesak. Dibandingkan dengan sikap sebelumnya, itu benar-benar berbeda. Melihat sekelompok dokter kekaisaran dengan mata kepala sendiri sangat bersemangat, dan kerabat kerajaan yang hadir sudah sangat menyadari bahwa Kenzi kemungkinan besar adalah seorang ahli medis top. Paman tua itu terbatuk-batuk dan menghentikan diskusi akademis mereka.
Kemudian dia menunjuk Miyamoto dan yang lainnya dan bertanya, Anda menjawab saya, Tuan Harimurti, apakah dia memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi yang mulia? Miyamoto tidak ragu, berkata tegas, Miyamoto menjamin kehormatan seumur hidupnya. Tuan Harimurti memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia adalah dokter langka yang benar-benar mampu mendetoksifikasi yang mulia. Setelah mendengar ini, banyak kerabat keluarga kerajaan sangat gembira, ini benar-benar luar biasa. Tuhan memberkati yang mulia diselamatkan. Mata paman tua itu berbinar, dan dia tidak sabar. Tuan Harimurti, silakan pergi ke kamar tidur dan ambil tindakan untuk mengobati yang mulia. Kenzi tidak terburu-buru, tetapi menatap sang putri dan berkata, jika Anda ingin saya menyembuhkan, bukankah sang putri harus berlutut untukku dulu? Ketika selir pangeran mahkota mendengar ini, tubuhnya yang halus bergetar dan dia hampir meledak karena marah.